teman Aryani, senang sekali saya Didi Cahya bisa datang ke tempat yang wow, ini kalau saya ngerasa jadi nyaman ya. Sudah ada di sebelah saya si empunya tempat, Bu Aryani Widakdo. Hai Ibu. Hai Mbak Didi. Senang sekali bisa bergabung. Benar. Di channel YouTube yang keren, Creativeness. Iya. Dan saya ngerasa di sini berada di sarang yang hangat dan nyaman karena ada buku-buku fashion yang banyak di belakang saya. Terus ini juga ada hasil produk dari Bu Aryani juga ya. Iya. Yang Sebuah outer dengan pola zero waste. wow. Outer dengan pola zero waste. Iya. Sedikit aja dijelasin. Apa sih? Yang dimaksud zero waste fashion itu adalah proses produksi yang diatur sedemikian polanya sehingga sama sekali tidak meninggalkan perca. Maka dinamakan zero waste. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai nol limbah, begitu Mbak Didi. Jadi nggak ada tuh yang perca-perca berserakan habis kita jahit-jahit kayak gitu ya. Wah, harus belajar saya. Nah, ini kenapa ya? Kok belakangan yang namanya di apapun, industri apapun ya, tidak hanya fashion, yang zero waste itu memang sedang mengemuka. Karena kita melihat gitu ya, saya juga bergerak di industri pangan, makanan, itu juga usahakan waste seminimal mungkin. Ternyata di fashion juga ada. Ya, karena sebuah data mengatakan bahwa industri fashion, khususnya adalah fast fashion, itu pencemar kedua terbesar di dunia, bukan industri makanan. Itu kan mengerikan sekali. Ternyata fashion people, orang-orang fashion, produsen terutama, itu dosanya cukup besar terhadap bumi. Aku deg-degan, beneran nggak acting Bu, karena begini. Kan gimana ya sebenarnya apa sih yang terjadi itu fast fashion? Karena saya ingat begini, saya sebenarnya nggak mau ngaku Bu gitu di depan kamera, ketahuan umur gitu. Tapi saya ingat saya dulu waktu masih kecil, ibu saya itu orang bekerja loh Bu. Itu pinter banget jahit baju dan jahitin saya baju. Terus yang namanya beli baju itu ya lebaran, Betul. ulang tahun, kenaikan kelas. Nah, itu yang saya rasakan di masa itu. Dan sekarang saya tuh ngerasa, iya beli baju gampang banget. Besok ya dress code warna ungu, oke, cari itu. Cari, betul. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan industri fashion saat ini, Bu? Sejak tahun 80-an, di mana ready to wear itu berkembang, busana siap pakai, maka memang manusia masyarakat lalu gampang sekali mendapatkan busana. Iya. Kalau dulu harus beli kain dulu, cari penjahit, pilih modelnya, dijahit, dan mungkin tunggu bisa 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan sampai baju itu jadi. Nah, kalau sekarang kan seperti yang Mbak Didi katakan tadi, kalau kita dapat undangan dengan dress code tertentu, kita kebetulan nggak ada di rumah, ya langsung aja ke mall, pilih, dan pasti ada yang size-nya cocok untuk kita. Iya, Ya, iya. seperti itu. Bahwa tadi cerita tentang ibunda yang membuat baju sendiri, memang hampir sekarang ini katakan seni menjahit, the art of sewing itu adalah kesenian yang hilang atau skill yang hilang begitu. Jarang sekali orang membuat baju zaman sekarang, membuat baju di rumah, jarang sekali. Semua beli karena gampang, murah, dan ya carinya di mana-mana bisa begitu. Dan take it or leave it, ya kan? Tidak suka ya ganti toko, cari lagi yang warna yang sesuai. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kalau kita sudah masuk ke busana ready to wear dan khususnya adalah fast fashion, maka dengan mudah kita akan menyingkirkan baju kita. Yang dikatakan tadi benar. Kalau yang lebih parah itu seperti misalkan di keluarga saya, memang dapatnya baju cuman Natal ya, sama ulang tahun gitu. Tapi
baju bekas saya itu diturunkan ke adik saya, Iya, iya kan? iya, Nah, betul. kalau sekarang anak sekarang kayaknya hampir nggak ada yang mau begitu karena juga cukup murah. Kalau dulu baju tuh dieman-eman, Betul. selama masih cukup dipakai adik dan masih layak dipakai diturunkan ke adiknya. Itu kenapa orang-orang zaman dulu itu nggak cuman pinter jahit tapi juga pinter nisik. Iya, suatu seni yang sekarang sudah hilang itu. Jadi kalau sobek atau bolong bukannya dibuang atau dijadikan gombal di pawon gitu ya, tapi Ditisik dengan sangat halus, termasuk ke meja ayah. Karena untuk terus-menerus memberi kemeja kerja itu juga berat. Ya. Apalagi sejak tahun 2000 busana itu makin lama makin murah. betul. Itu Betul. yang menyebabkan orang lalu beli dan beli. Sobek beli, bukannya dijahit. Nggak sampai Bosen beli. bosan beli atau tertarik dengan iklan, Oh, tergiur dengan iklan, terutama anak-anak muda. iya. Atau betul. kalau sudah dipakai untuk selfie, dimasukkan di Instagram, nggak akan dipakai lagi. Kalau mau selfie lagi, pasti bajunya ganti. Ini fenomena yang menurut saya mengerikan ya Bu ya, karena media sosial sekarang itu kan udah kayak etalase. Betul. Jadi benar, sekali pakai baju itu nggak mau pakai lagi. Jadi sampah dong. Iya, jadi sampah. Maaf, itu sebenarnya bukan hanya anak muda, ibu-ibu juga kalau kondangan foto bersama, katakan saja pakai baju magenta seperti yang dipakai Mbak Didi. Kondangan lain ya jangan pakai baju itu, nanti difoto kan sama begitu. Itu kan parah sekali. Speechless loh saya. Saya gini, aduh Bu Arya ini ngomong ke siapa sih? Ke saya juga nih kayaknya. tapi benar Bu, ini merupakan satu kondisi yang kita memang harus garang, Didi Cahya itu katanya garang gitu ya, untuk menyampaikan kepada teman-teman, karena bisa jadi teman-teman melakukan itu karena tidak tahu. Iya. Seberapa parah sih sampah fashion kita Bu? Cukup parah. Kalau kita hitung dari seluruh kain yang dibuang ya, di seluruh dunia, kain itu termasuk juga gorden, spray, kemudian spray rumah sakit dan segala macam. Itu meskipun pasti terbanyak itu dari busana, ya, pasti terbanyak dari busana. Itu setiap tahun yang terbuang ada 60 miliar meter persegi. 60 miliar meter persegi dalam bentuk perca, terutama paling banyak perca, dan juga termasuk barang-barang yang dipakai sedikit lalu dibuang. Nah, itu kan mengerikan sekali. Maka dengan adanya gerakan sustainable, dan kita juga makin sadar ya setelah pandemi bahwa kita itu memang harus merawat bumi begitu. Sekarang yang saya kerjakan risetnya bersama tim itu adalah untuk zero waste fashion. Salah satu solusi saja supaya tidak terus-menerus menambah sampah perca. Karena itu bukan sesuatu yang bisa dilebur, bisa nyatu dengan tanah. Sampah ya sampah, akhirnya memenuhi. Apalagi kalau dari serat buatan yang terbanyak itu adalah polyester. Busana itu terbanyak terbuat dari polyester karena polyester itu ada serat yang cukup murah dan mudah dijadikan apa saja, bisa jadi kain tipis, kain tebal dan seterusnya. Polyester itu kalau nggak salah satu komponennya plastik ya? Ya, memang asalnya itu semacam plastik lah begitu. Okay. Nah, kalau dia baru bisa larut ke dalam tanah lagi, katakan ada yang mengatakan 200 tahun, itu berarti kita sudah di surga, baju kita kan masih di tanah. Duluan kita dong. Ya, kamu jahat banget kita sama bumi ya Bu. Ya, dapat dikatakan demikian. Wow. Oke, kalau kita bicara tentang sampah fashion sedemikian banyaknya, sedemikian menggunungnya, 60 miliar meter persegi. Ya. Itu seberapanya bumi ya? Ini ngeri loh. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Dan saya pernah juga nonton di YouTube. Saya lupa nge-save juga ya. Bagaimana ini kan kalau kita bicara industri itu kan ada juga yang dumping gitu ya, dijual murah ke luar negeri. Ada juga barang-barang yang sudah
lewat masanya gitu, fashion yang udah nggak model lagi, udah nggak apa, itu masih baru, kondisi belum dipakai itu juga dibuang loh Bu. Itu memang di industri gitu ya? Saya kira memang ada kemungkinan demikian, karena makin cepatnya perputaran. Kalau dulu di sekolah fashion itu diajarkan tren itu dua, spring summer dan autumn winter. Sekarang kalau fast fashion tiap 2 minggu bisa keluar model baru. Oke. Buat teman-teman Aryani yang kapan hari nonton drama Korea, itu ada tentang dunia fashion juga, yang itu dalam setahun dia beberapa kali dia membuat tren gitu, apalagi kalau Korea 4 musim gitu ya. Itu saat trennya berganti, ya sudah bajunya berganti, dan baju yang sudah out of date itu melebu diskonan blosor gitu kan. Iya kalau kebeli, kalau enggak dibuang, ya, tidak ada jalan lain. Sama juga dengan buku, kalau misalnya nggak laku itu kan ada yang dihancurkan juga, kan? Bumi loh ini yang kita bicarakan. Oke, baik Bu Aryani, terima kasih ya sudah diingatkan, teman-teman Aryani sudah diingatkan sebenarnya seberapa parah sih sampah fashion yang ada di bumi ini, dan itu yang perlu disesali kita tidak sadar melakukan juga. Masih perlu banyak edukasi untuk masyarakat. Betul. Bersama-sama kita harus menjaga bumi. Betul. Nah, oke, berarti teman-teman Aryani, kita bakalan bahas lagi apa saja sih kondisi fashion yang ada sekarang. Tadi kita sudah membicarakan tentang sampah fashion. Nanti akan ada lagi dari yang thrifting, dari yang baju murah, ya ayo ya kan, suka hunting juga kan seperti saya kan. Oke, nanti saya mau bagi ceritanya sekaligus curhat-curhat lah sama Bu Aryani. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu. Fakta-fakta yang kita nggak tahu di balik bisnis fashion itu ada apa aja. Bahas bahwa industri fashion itu ternyata menghasilkan sampah fashion. Buy less, choose well, make it last. Belilah baju itu dengan bijaksana. Baju itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting kita pinter mix and match. Kita siap-siap lagi ya, saya didadanin ya Bu ya. Oke, bye.